Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah di usia senja ini Bapak dan Ibu merasa lelah? Bukan karena tubuh, tetapi karena pikiran yang tidak pernah benar-benar istirahat. Siang terlihat tenang, malam terasa sunyi, tetapi di dalam hati ada beban yang sulit dijelaskan. Beban itu bukan berasal dari hari ini, melainkan dari hal-hal yang terus dipikirkan berulang-ulang. Dan seringkali, justru beban pikiran itulah yang membuat usia senja terasa lebih berat daripada seharusnya. Bapak dan Ibu yang menyimak dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau dari daerah lain bahkan luar negeri, silakan tuliskan dari mana Anda menyimak hari ini. Karena dimanapun kita berada, satu hal sering sama, semakin bertambah usia, semakin kita menyadari bahwa ketenangan bukan soal banyaknya harta tetapi tentang ringannya hati. Di usia muda, pikiran sibuk mengejar pekerjaan, tanggung jawab, anak-anak, dan masa depan. Namun di usia senja seharusnya pikiran mulai belajar melepaskan. Sayangnya banyak orang justru tetap memikul beban lama. Penyesalan yang belum selesai, rasa bersalah yang dipendam, kekhawatiran tentang anak, ketakutan akan masa depan, hingga luka batin yang tidak pernah benar-benar dibereskan. Secara psikologis, pikiran yang terus dibebani akan membuat tubuh ikut lelah. Tidur menjadi tidak nyenyak. Wajah terlihat tegang, hati mudah tersinggung. Bahkan hal kecil pun terasa berat, padahal bukan keadaan yang berat, melainkan pikiran yang terlalu penuh. Ketika pikiran tidak diberi ruang untuk beristirahat, kebahagiaan sulit menemukan tempatnya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia senja adalah fase menyederhanakan hidup. Bukan lagi fase membuktikan, bukan lagi fase mempertahankan ego, bukan lagi fase memikul semua tanggung jawab dunia. Ini adalah fase untuk memilih mana yang benar-benar penting dan mana yang seharusnya sudah dilepas. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka masih membawa beban pikiran yang sebenarnya sudah tidak relevan dengan kehidupan hari ini. Beban itu terus diulang dalam ingatan, dibicarakan dalam hati, dan diam-diam menggerogoti ketenangan. Padahal jika dilepas, hidup bisa terasa jauh lebih ringan. Dalam pembahasan ini, kita akan mengenali 5 beban pikiran yang wajib dilepas di usia senja agar hidup lebih tenang, damai, dan bahagia. Bukan untuk menghakimi diri sendiri, bukan untuk menyalahkan masa lalu, tetapi untuk memberi ruang bagi ketenangan yang selama ini tertunda. Mari kita jalani bersama pelan dan jujur, karena seringkali kebahagiaan di usia senja tidak datang dari menambah sesuatu, tetapi dari berani melepaskan yang tidak lagi perlu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, beban pikiran pertama yang wajib dilepas di usia senja adalah penyesalan masa lalu yang terus diulang dalam ingatan. Banyak orang memasuki usia tua dengan membawa cerita lama yang belum selesai. Kesalahan yang dulu pernah terjadi, keputusan yang dianggap keliru, kesempatan yang terlewat, atau kata-kata yang pernah menyakiti orang lain, semuanya berputar seperti rekaman yang tak pernah berhenti. Penyesalan sebenarnya adalah tanda bahwa kita memiliki hati nurani. Itu berarti kita pernah peduli dan ingin melakukan yang terbaik. Namun ketika penyesalan terus diputar tanpa henti, ia berubah menjadi beban yang menguras ketenangan. Di usia senja, mengulang masa lalu tidak lagi memberi solusi, hanya memperpanjang luka batin yang seharusnya sudah diberi ruang untuk sembuh. Secara psikologis, pikiran yang terus terjebak di masa lalu membuat seseorang sulit menikmati hari ini. Setiap kebahagiaan terasa tidak pantas. Setiap keberhasilan terasa terlambat, padahal hidup tidak pernah berjalan sempurna bagi siapapun. Semua orang memiliki bab yang ingin dilupakan. Bedanya, ada yang belajar darinya, ada pula yang terus dihantui olehnya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, penting untuk memahami bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tetapi maknanya bisa dipilih kembali. Kita tidak bisa kembali ke waktu itu, tetapi kita bisa memaafkan diri sendiri hari ini. Memaafkan diri bukan berarti menganggap kesalahan itu kecil, melainkan menerima bahwa kita adalah manusia yang belajar sepanjang hidup. Seringkali penyesalan di usia senja muncul karena kita melihat hidup dengan kacamata sekarang. Kita lupa bahwa keputusan di masa lalu dibuat dengan pengetahuan dan kemampuan yang kita miliki saat itu. Menghakimi diri sendiri dengan standar hari ini adalah ketidakadilan terhadap diri sendiri. Bapak dan Ibu, jika penyesalan terus dipelihara, ia akan mencuri sisa usia yang seharusnya bisa dinikmati dengan lebih damai. Usia senja bukan waktu untuk mengadili diri, tetapi waktu untuk berdamai. Berdamai dengan kesalahan, berdamai dengan kegagalan, dan berdamai dengan ketidaksempurnaan. Melepaskan penyesalan tidak berarti melupakan pelajaran.
Justru pelajaran tetap disimpan, tetapi beban emosinya dilepas. Kita bisa berkata dalam hati, saya sudah belajar, sekarang saya memilih hidup dengan lebih tenang. Karena di usia senja, yang paling kita butuhkan bukanlah kesempurnaan masa lalu, tetapi ketenangan hari ini. Di segmen berikutnya, kita akan membahas beban pikiran kedua yang sering diam-diam membuat hati terasa berat meski tidak selalu terlihat dari luar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, beban pikiran kedua yang wajib dilepas di usia senja adalah rasa bersalah yang berlebihan terhadap anak dan keluarga. Banyak orang tua diam-diam menyimpan kalimat dalam hati, saya merasa belum cukup menjadi orang tua yang baik, atau seandainya dulu saya lebih sabar, mungkin anak saya berbeda. Kalimat-kalimat seperti ini terlihat lembut, tetapi dampaknya dalam dan melelahkan. Rasa bersalah sebenarnya lahir dari kasih sayang. Orang tua ingin memberikan yang terbaik, namun ketika rasa bersalah dipelihara terlalu lama, ia berubah menjadi beban yang mengikis harga diri. Setiap masalah anak dianggap sebagai kegagalan diri. Setiap jarak dianggap sebagai hukuman. Padahal hidup anak adalah perjalanan mereka sendiri, bukan cerminan tunggal dari masa lalu orang tua. Secara psikologis, rasa bersalah yang terus dipendam membuat seseorang sulit menikmati peran sebagai orang tua di usia senja. Hubungan dengan anak menjadi penuh kekhawatiran. Komunikasi dipenuhi rasa takut salah. Bahkan perhatian anak pun terasa seperti belas kasihan, bukan kasih yang tulus. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, penting untuk memahami bahwa tidak ada orang tua yang sempurna. Kita semua membesarkan anak dengan keterbatasan waktu, tenaga, dan pengetahuan. Apa yang kita lakukan dulu adalah yang terbaik menurut kemampuan saat itu. Menghukum diri sendiri di usia senja tidak akan memperbaiki apapun, justru hanya memperberat hati. Seringkali, rasa bersalah membuat orang tua terlalu mengalah atau terlalu menuruti, seolah ingin menebus masa lalu. Padahal hubungan yang sehat tidak dibangun dari penebusan, melainkan dari komunikasi yang jujur dan saling menghormati. Anak tidak membutuhkan orang tua yang terus merasa bersalah. Mereka membutuhkan orang tua yang tenang dan menerima diri. Bapak dan Ibu, melepaskan rasa bersalah bukan berarti mengabaikan kesalahan. Jika memang ada yang ingin diperbaiki, perbaiki dengan sederhana, melalui percakapan yang tulus, permintaan maaf yang jujur, atau sikap yang lebih lembut hari ini. Setelah itu, lepaskan. Jangan terus membawa beban yang seharusnya sudah selesai. Usia senja adalah waktu untuk menjadi orang tua yang lebih bijak, bukan orang tua yang terus menyiksa diri dengan penyesalan. Ketika rasa bersalah dilepas, hubungan menjadi lebih ringan. Anak pun lebih mudah mendekat karena tidak lagi merasakan tekanan emosional dari orang tuanya. Karena pada akhirnya, yang membuat keluarga hangat bukanlah masa lalu yang sempurna, tetapi hati yang damai di masa kini. Di segmen berikutnya kita akan membahas beban pikiran ketiga yang sering membuat usia senja terasa penuh kecemasan padahal belum tentu terjadi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, beban pikiran ketiga yang wajib dilepas di usia senja adalah kekhawatiran berlebihan terhadap masa depan yang belum tentu terjadi. Banyak orang memasuki usia tua dengan pikiran yang terus bertanya, bagaimana jika sakit? Bagaimana jika merepotkan anak? Bagaimana jika keuangan tidak cukup? Bagaimana jika suatu hari nanti harus sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini terlihat wajar, tetapi jika dipikirkan tanpa henti, ia berubah menjadi sumber kecemasan yang melelahkan. Di usia senja, tubuh memang tidak sekuat dulu, dan perubahan adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Namun seringkali yang membuat kita lelah bukanlah keadaan hari ini, melainkan bayangan tentang hari esok yang belum tentu datang. Pikiran seolah berlari jauh ke depan, menciptakan kemungkinan-kemungkinan buruk. Lalu tubuh dan hati ikut merasakan ketakutannya sekarang. Secara psikologis, kekhawatiran berlebihan membuat sistem saraf terus siaga. Tidur menjadi tidak nyenyak, jantung mudah berdebar, pikiran sulit tenang. Bahkan saat suasana sebenarnya aman, hati tetap gelisah. Ini terjadi karena pikiran memperlakukan bayangan masa depan seolah itu sudah nyata. Padahal sebagian besar kekhawatiran tidak pernah benar-benar terjadi. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, merencanakan masa depan adalah hal yang bijak. Namun mengkhawatirkannya tanpa henti tidak membuat masa depan lebih aman. Justru sebaliknya, kecemasan yang terus dipelihara mengurangi kualitas hidup hari ini. Kita menjadi sulit menikmati momen sederhana karena pikiran sibuk mengantisipasi hal yang belum tentu terjadi. Seringkali kekhawatiran muncul karena kita merasa kehilangan kendali. Di usia muda, kita terbiasa mengatur banyak hal.
Namun di usia senja, ada hal-hal yang memang tidak lagi sepenuhnya bisa kita kontrol. Disinilah kebijaksanaan diperlukan, membedakan antara apa yang bisa dipersiapkan dan apa yang harus diserahkan. Bapak dan Ibu, lakukan bagian yang bisa dilakukan. Jaga kesehatan semampunya, atur keuangan dengan bijak, bangun komunikasi yang baik dengan keluarga. Setelah itu, lepaskan sisanya. Terus-menerus memikirkan kemungkinan terburuk hanya membuat hari ini terasa lebih berat dari yang seharusnya. Ketenangan di usia senja bukan datang dari kepastian bahwa semuanya akan baik-baik saja, melainkan dari keyakinan bahwa apapun yang terjadi nanti, kita akan menghadapinya saat waktunya tiba. Keyakinan ini menumbuhkan rasa percaya diri dan keteguhan batin, karena hidup tidak pernah bisa dijalani dua kali sekaligus. Kita tidak bisa hidup di hari ini sambil memikul hari esok secara bersamaan. Di usia senja, belajarlah hidup satu hari pada satu waktu. Rasakan hari ini sepenuhnya. Syukuri apa yang masih ada. Di segmen berikutnya, kita akan membahas beban pikiran keempat yang sering tidak disadari, tetapi diam-diam membuat hati terasa tidak bebas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, beban pikiran keempat yang wajib dilepas di usia senja adalah terlalu memikirkan penilaian dan omongan orang lain. Banyak orang memasuki usia tua dengan hati yang masih terikat pada apa kata orang. Takut dianggap gagal, takut dinilai tidak berhasil mendidik anak, takut menjadi bahan pembicaraan. Padahal di usia senja, energi untuk memikirkan penilaian orang lain seharusnya sudah mulai dikurangi. Sejak muda kita terbiasa hidup dalam penilaian sosial. Lingkungan, keluarga besar, tetangga, bahkan teman sebaya sering memberi komentar, saran, atau perbandingan. Tanpa sadar, komentar itu membentuk cara kita melihat diri sendiri. Di usia senja, pola ini sering tetap terbawa. Kita masih ingin terlihat baik di mata orang, meski batin sendiri lelah. Secara psikologis, hidup dalam bayang-bayang penilaian membuat seseorang sulit menjadi dirinya sendiri. Setiap keputusan terasa seperti ujian, setiap kesalahan terasa seperti aib. Padahal kebanyakan orang terlalu sibuk dengan hidupnya sendiri untuk benar-benar memikirkan kita sepanjang waktu. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia senja adalah fase kebebasan batin. Ini adalah waktu di mana kita tidak lagi perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Apa yang sudah dijalani, sudah dijalani. Apa yang sudah diperjuangkan, sudah diperjuangkan. Tidak semua orang akan memahami perjalanan hidup kita, dan itu tidak apa-apa. Seringkali, beban penilaian membuat orang tua bertahan dalam situasi yang tidak sehat hanya demi menjaga citra, bertahan dalam hubungan yang menyakitkan, diam dalam perlakuan yang tidak adil, semua demi apa kata orang. Padahal ketenangan hidup tidak pernah lahir dari citra luar, melainkan dari kedamaian dalam. Bapak dan Ibu penting untuk bertanya dengan jujur. Apakah keputusan ini membuat hati saya tenang, atau hanya membuat orang lain puas? Jika jawabannya yang kedua, mungkin sudah saatnya menggeser prioritas. Di usia senja, prioritas utama bukan lagi penilaian sosial, tetapi kesehatan batin. Melepaskan beban penilaian bukan berarti menjadi tidak peduli atau sembarangan. Ini tentang memilih hidup dengan integritas, bukan dengan ketakutan. Ketika kita tidak lagi terlalu memikirkan omongan orang, langkah menjadi lebih ringan, dan senyum terasa lebih tulus. Karena pada akhirnya, yang akan kita bawa bukanlah komentar orang lain, melainkan rasa damai di dalam hati sendiri. Di segmen berikutnya, kita akan membahas beban pikiran kelima yang sering paling sulit dilepas namun paling menentukan kebahagiaan di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, beban pikiran kelima yang wajib dilepas di usia senja adalah kesulitan menerima perubahan dan kehilangan. Inilah beban yang paling halus tetapi paling dalam pengaruhnya. Di usia senja, banyak hal berubah. Kekuatan tubuh, peran dalam keluarga, kondisi kesehatan, bahkan orang-orang tercinta yang satu persatu pergi. Jika perubahan ini terus ditolak dalam hati, batin akan terus berperang dengan kenyataan. Perubahan sering terasa seperti kehilangan tenaga, kehilangan peran aktif, kehilangan pasangan hidup, kehilangan sahabat lama, atau kehilangan rasa dibutuhkan seperti dulu. Semua itu nyata dan wajar dirasakan. Namun ketika kita terus membandingkan hari ini dengan masa lalu, kebahagiaan sulit bertahan. Pikiran sibuk berkata, dulu saya lebih kuat, dulu rumah ini lebih ramai, dulu hidup lebih berarti. Secara psikologis, penolakan terhadap perubahan membuat seseorang terjebak dalam nostalgia yang menyakitkan. Masa lalu terlihat indah, masa kini terasa kurang. Padahal setiap fase hidup memiliki bentuk kebahagiaan yang berbeda.
Jika kita terus mengukur hari ini dengan ukuran masa lalu, hati tidak pernah benar-benar menerima kenyataan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, menerima perubahan bukan berarti menyerah. Menerima berarti berhenti melawan hal yang memang tidak bisa dikembalikan. Kita tidak bisa kembali ke usia 30 tahun. Kita tidak bisa mengulang peran yang sama. Tetapi kita bisa menemukan makna baru di fase sekarang. Seringkali, justru setelah seseorang menerima perubahan dengan lapang, hidup terasa lebih ringan. Tidak lagi membuktikan diri. Tidak lagi mengejar pengakuan. Tidak lagi memaksa keadaan agar sama seperti dulu. Dari penerimaan itu, muncul rasa damai yang lebih dalam daripada kebahagiaan masa muda. Bapak dan Ibu, usia senja bukan akhir dari kebahagiaan, melainkan perubahan bentuk kebahagiaan. Dari yang ramai menjadi hening, dari yang sibuk menjadi reflektif, dari yang penuh ambisi menjadi penuh makna. Jika kita mampu melihat perubahan ini sebagai bagian alami dari kehidupan, beban hati akan berkurang secara perlahan. Melepaskan penolakan terhadap perubahan berarti berkata dalam hati, "Saya menerima fase ini." Kalimat sederhana ini memiliki kekuatan besar. Ia menghentikan perlawanan batin yang selama ini menguras energi, karena pada akhirnya, kebahagiaan di usia senja bukan tentang mengembalikan masa lalu, melainkan tentang berdamai dengan hari ini. Di segmen berikutnya, kita akan mulai merangkum kelima beban pikiran ini dan melihat bagaimana melepaskannya satu persatu dapat benar-benar mengubah kualitas hidup di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita mengenali kelima beban pikiran ini, penyesalan masa lalu, rasa bersalah yang berlebihan, kekhawatiran akan masa depan, ketakutan terhadap penilaian orang lain, dan penolakan terhadap perubahan, mungkin kita mulai menyadari satu hal penting. Beban terbesar di usia senja bukan berasal dari keadaan, melainkan dari pikiran yang terus menggenggam. Seringkali hidup sebenarnya sudah cukup tenang, rumah masih berdiri, nafas masih berhembus, makan masih bisa dinikmati, namun pikiran membuat semuanya terasa kurang, mengulang masa lalu, menghukum diri sendiri, membayangkan masa depan dengan rasa takut, membandingkan diri dengan orang lain. Semua ini membuat hati terasa berat, padahal hari ini mungkin tidak seburuk yang dibayangkan. Secara psikologis, pikiran yang tidak pernah dilepaskan akan terus menciptakan cerita. Cerita tentang seandainya dulu, cerita tentang bagaimana nanti, cerita tentang apa kata orang, dan cerita tentang mengapa sekarang berbeda. Cerita-cerita ini tidak selalu nyata, tetapi dampaknya sangat nyata terhadap ketenangan batin. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia senja adalah fase kehidupan yang sangat berharga. Fase di mana kita tidak lagi harus membuktikan diri kepada dunia. Fase di mana kita bisa memilih untuk hidup lebih sederhana, lebih pelan dan lebih sadar. Namun pilihan ini hanya bisa diambil jika kita berani melepaskan beban pikiran yang tidak lagi perlu. Bayangkan jika penyesalan tidak lagi diulang setiap malam. Bayangkan jika rasa bersalah tidak lagi menghantui setiap percakapan dengan anak. Bayangkan jika masa depan tidak lagi dibayangkan sebagai ancaman, tetapi sebagai hari yang akan dijalani ketika waktunya tiba. Betapa ringan rasanya hidup. Bapak dan Ibu, melepaskan bukan berarti melupakan atau mengabaikan tanggung jawab. Melepaskan berarti mengembalikan pikiran pada tempatnya yang sehat. Kita tetap belajar dari masa lalu, tetap merencanakan masa depan, tetap menjaga hubungan sosial, dan tetap menerima perubahan. Namun semuanya dilakukan tanpa keterikatan yang menyiksa. Ketenangan di usia senja bukan hadiah yang datang sendiri. Ia lahir dari keputusan sadar untuk tidak lagi memelihara beban yang sudah selesai. Setiap kali pikiran mulai mengulang hal lama, kita bisa berkata, itu sudah berlalu. Setiap kali rasa takut muncul, kita bisa berkata, saya akan menghadapinya saat waktunya tiba. Bapak dan Ibu, hidup yang tenang bukan hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang tidak lagi diperberat oleh pikiran yang berlebihan. Ketika pikiran lebih lapang, hati ikut lapang. Ketika hati lapang, kebahagiaan sederhana mulai terasa kembali. Di segmen berikutnya, kita akan membahas langkah-langkah sederhana dan realistis untuk mulai melepaskan kelima beban pikiran ini dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita mengenali kelima beban pikiran ini, penyesalan masa lalu, rasa bersalah yang berlebihan, kekhawatiran akan masa depan, ketakutan terhadap penilaian orang lain, dan penolakan terhadap perubahan, mungkin kita mulai menyadari satu hal penting. Beban terbesar di usia senja bukan berasal dari keadaan, melainkan dari pikiran yang terus menggenggam. Seringkali hidup sebenarnya sudah cukup tenang,
Rumah masih berdiri, nafas masih berhembus, makan masih bisa dinikmati, namun pikiran membuat semuanya terasa kurang, mengulang masa lalu, menghukum diri sendiri, membayangkan masa depan dengan rasa takut, membandingkan diri dengan orang lain. Semua ini membuat hati terasa berat, padahal hari ini mungkin tidak seburuk yang dibayangkan. Secara psikologis, pikiran yang tidak pernah dilepaskan akan terus menciptakan cerita. Cerita tentang seandainya dulu, cerita tentang bagaimana nanti, cerita tentang apa kata orang, dan cerita tentang mengapa sekarang berbeda. Cerita-cerita ini tidak selalu nyata, tetapi dampaknya sangat nyata terhadap ketenangan batin. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia senja adalah fase kehidupan yang sangat berharga. Fase di mana kita tidak lagi harus membuktikan diri kepada dunia. Fase di mana kita bisa memilih untuk hidup lebih sederhana, lebih pelan dan lebih sadar. Namun pilihan ini hanya bisa diambil jika kita berani melepaskan beban pikiran yang tidak lagi perlu. Bayangkan jika penyesalan tidak lagi diulang setiap malam. Bayangkan jika rasa bersalah tidak lagi menghantui setiap percakapan dengan anak. Bayangkan jika masa depan tidak lagi dibayangkan sebagai ancaman, tetapi sebagai hari yang akan dijalani ketika waktunya tiba. Betapa ringan rasanya hidup. Bapak dan Ibu, melepaskan bukan berarti melupakan atau mengabaikan tanggung jawab. Melepaskan berarti mengembalikan pikiran pada tempatnya yang sehat. Kita tetap belajar dari masa lalu, tetap merencanakan masa depan, tetap menjaga hubungan sosial, dan tetap menerima perubahan. Namun semuanya dilakukan tanpa keterikatan yang menyiksa. Ketenangan di usia senja bukan hadiah yang datang sendiri. Ia lahir dari keputusan sadar untuk tidak lagi memelihara beban yang sudah selesai. Setiap kali pikiran mulai mengulang hal lama, kita bisa berkata, itu sudah berlalu. Setiap kali rasa takut muncul, kita bisa berkata, saya akan menghadapinya saat waktunya tiba. Bapak dan Ibu, hidup yang tenang bukan hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang tidak lagi diperberat oleh pikiran yang berlebihan. Ketika pikiran lebih lapang, hati ikut lapang. Ketika hati lapang, kebahagiaan sederhana mulai terasa kembali. Di segmen berikutnya, kita akan membahas langkah-langkah sederhana dan realistis untuk mulai melepaskan kelima beban pikiran ini dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika beban pikiran mulai dilepas sedikit demi sedikit, ada perubahan halus yang terjadi di dalam diri. Hidup mungkin tidak berubah drastis, rumah tetap sama, lingkungan tetap sama, rutinitas tetap berjalan. Namun ada sesuatu yang berbeda, hati terasa lebih lapang. Dan dari kelapangan itulah kebahagiaan sederhana mulai muncul kembali. Banyak orang selama ini mencari kebahagiaan di luar diri, dari anak yang sukses, dari kondisi keuangan yang stabil, dari pujian orang lain, atau dari situasi yang sempurna. Padahal di usia senja, kebahagiaan seringkali lahir dari dalam, ketika pikiran tidak lagi penuh oleh hal-hal yang seharusnya sudah dilepas. Secara psikologis, ketika pikiran tidak terus dibebani oleh penyesalan, rasa bersalah, kekhawatiran, dan ketakutan sosial, sistem emosi menjadi lebih stabil, tidur lebih nyenyak, nafas lebih tenang, wajah lebih lembut, bahkan senyum terasa lebih alami, bukan karena masalah hilang tetapi karena cara memandang masalah berubah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kebahagiaan di usia senja bukanlah kebahagiaan yang bising. Ia tidak selalu berupa tawa keras atau perayaan besar. Ia sering hadir dalam bentuk hening yang nyaman. Duduk sore tanpa gelisah. Minum teh tanpa pikiran berlarian. Berbicara dengan anak tanpa beban tersembunyi. Itu adalah kebahagiaan yang matang. Ketika penilaian orang tidak lagi terlalu dipikirkan, kita bebas menjadi diri sendiri. Ketika masa lalu sudah dimaafkan, kita tidak lagi dihantui. Ketika masa depan tidak terus dikhawatirkan, hari ini terasa cukup. Dan ketika perubahan diterima, hidup tidak lagi dilawan. Seringkali orang baru menyadari betapa berat beban pikiran mereka setelah beban itu dilepas. Seperti seseorang yang terbiasa membawa tas berat bertahun-tahun, lalu suatu hari menaruhnya. Awalnya terasa asing, tetapi kemudian terasa lega. Bapak dan Ibu, kebahagiaan di usia senja bukan tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang membutuhkan lebih sedikit secara batin, lebih sedikit kekhawatiran, lebih sedikit penyesalan, lebih sedikit pembuktian diri. Dari kesederhanaan inilah kedamaian tumbuh, dan ketika hati sudah damai, hubungan dengan keluarga pun terasa lebih hangat. Kita tidak lagi berbicara dari luka, tetapi dari ketenangan. Tidak lagi menuntut, tetapi mengundang. Tidak lagi menggenggam,
tetapi merangkul. Di segmen terakhir kita akan menutup pembahasan ini dengan rangkuman besar dan ajakan hangat agar kelima beban pikiran ini benar-benar bisa dilepas dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita menelusuri seluruh pembahasan ini, satu pesan besar menjadi semakin jelas. Usia senja bukan tentang bertahan dengan beban, tetapi tentang berani melepaskan. Hidup telah membawa kita melewati begitu banyak fase. Masa muda yang penuh perjuangan, masa dewasa yang syarat tanggung jawab, dan kini masa senja yang seharusnya lebih tenang. Namun ketenangan itu hanya bisa dirasakan jika pikiran tidak lagi dipenuhi beban lama. Kita telah mengenali 5 beban pikiran yang wajib dilepas. Penyesalan masa lalu, rasa bersalah yang berlebihan, kekhawatiran terhadap masa depan, ketakutan pada penilaian orang lain, dan penolakan terhadap perubahan. Kelimanya sering terlihat wajar, bahkan terasa manusiawi. Namun jika terus dipelihara, kelimanya bisa mencuri sisa usia yang seharusnya diisi dengan kedamaian. Bapak dan Ibu melepaskan bukan berarti melupakan perjalanan hidup. Kita tetap mengingat pelajaran, kita tetap menjaga tanggung jawab, namun kita tidak lagi menyiksa diri dengan pikiran yang berulang-ulang. Melepaskan berarti memberi izin pada diri sendiri untuk hidup lebih ringan. Di usia senja, kita tidak lagi harus membuktikan apapun kepada siapapun. Apa yang telah kita lakukan sudah cukup. Apa yang telah kita perjuangkan sudah berarti. Tidak semua hal berjalan sempurna, tetapi tidak ada hidup yang sempurna. Ketidaksempurnaan adalah bagian dari kemanusiaan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, bayangkan jika mulai hari ini, setiap kali pikiran mencoba mengulang penyesalan, kita memilih untuk berhenti. Setiap kali rasa bersalah muncul, kita memilih memaafkan diri. Setiap kali kekhawatiran datang, kita memilih percaya bahwa hari ini cukup untuk dijalani. Betapa berbeda rasanya hidup. Usia senja adalah anugerah. Tidak semua orang sampai di fase ini. Maka jangan biarkan fase berharga ini dipenuhi oleh beban yang sebenarnya bisa dilepas. Hidup yang damai bukan karena tanpa masalah, tetapi karena pikiran tidak lagi memegang masalah terlalu erat. Jika pembahasan ini terasa dekat dengan hati Bapak dan Ibu, tuliskan di kolom komentar. Beban pikiran mana yang paling ingin Anda lepaskan mulai hari ini? Cerita Anda mungkin menjadi penguat bagi orang lain yang sedang berjuang dalam diam. Dan jika Bapak dan Ibu ingin terus ditemani dengan pembahasan hangat seputar psikologi, ketenangan batin, dan kebijaksanaan di usia senja, silakan ikuti dan berlangganan channel ini. Agar kita bisa terus belajar bersama, melepas dengan sadar, menjalani dengan tenang, dan menikmati usia senja dengan hati yang lebih bahagia.